Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dari Tamir Masjid Baitul Mukti mengucapkan ahlan wa sahlan kepada panjenengan semuanya dan mohon maaf atas segala keterlambatan. Qadarullah, ini tadi menunggu Bapak Kepala Desa. Beliaunya ternyata ada tamu, tidak bisa meninggal sampai molor hampir setengah jam. Demikian kepada Ustadz Aun Rafiq, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita sebagai orang muslim yang Allah menghendaki kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Bukan hanya kita diwajibkan, tetapi para nabi. Karena para nabi, orang penuntun umat, itu lebih banyak mendapatkan kewajiban dari Allah Ta'ala daripada umatnya. Dan inilah perlunya kita kaum muslimin menuntut ilmu ini untuk kebaikan kita semuanya. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Jadi kita beramal bukan untuk ibu kita, bapak kita, tapi kalau kita beramal itu untuk diri kita sendiri. Namun seandainya bapak dan ibu kita masih hidup, kita bisa beramal, insya Allah orang tua kita akan mendapatkan pahala pula juga, karena itu termasuk nasabnya. Nah, sekarang pembahasan yang jadi pokok yaitu min huquqiz zaujah ala zaujiha, termasuk hak-hak si istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, atau suami mempunyai hak kepada istrinya. Jadi hak itu kewajiban-kewajiban. Kewajibannya istri beda dengan kewajibannya suami. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dan perempuan. Jadi ini yang harus difahami oleh ibu-ibu. Kita punya tanggung jawab sendiri di dalam rumah tangga. Yang mana tanggung jawabnya istri ini tidak sama dengan tanggung jawabnya suami. Karena suami berkewajiban untuk mencari nafkah istrinya, dan seorang suami mencari nafkah untuk istrinya itu pahala untuk suami. Makanya Allah Ta'ala memuliakan suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini bertanggung jawab untuk mengurusi kebutuhannya wanita. Dan juga Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wahai ibu-ibu atau wahai kaum wanita, hendaknya kamu betah tabah di rumah. Dan inilah peraturan Islam kaum muslimin. Yang mana Allah Ta'ala memudahkan syariat Islam ini tidak seperti syariat yang lainnya. Karena itu di dunia yang banyak memeluk agama Islam adalah kaum muslimin. Wa min huquqiz zaujah, di antara hak-hak kewajiban yaitu seorang istri ala zaujiha, terhadap si suaminya, atau kewajiban suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Ayyakuma biwajibi nafaqatiha,
suami harus memberi nafkah istrinya. Tetapi memberi nafkah ini liyunfik du sa'atin min sa'ati. Seorang suami hendaknya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh seorang istri yang kaya dari orang tuanya kemudian menuntut suaminya melebihi daripada kemampuan si suami. Karena apa? Kita ingin hidup tenang. Hidup tenang itu bukan dengan kekayaan, dan juga bukan yaitu dengan kedudukan, tapi dengan keimanan. Ya, pertama kita harus mengetahui bahwasanya seorang suami punya hak dari suaminya. Seorang istri punya hak dari suaminya. Tapi seorang istri tidak boleh menuntut melebihi kemampuan suami. Ayyaku biwajibi nafaqatiha, maka suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah istrinya. Dan ini keindahan Islam, yang mana Allah telah merintahkan wanita supaya betah di rumah, bersabar atas kekurangannya. Dan seorang wanita yang di rumah dia mendidik anaknya, mendidik putrinya, itu pahala cukup banyak. Karena itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Minat ta'ami termasuk kita ngasih, yaitu makan istri kita. Kan istri kita hamil, istri kita sedang melahirkan, itu butuh makanan dan butuh untuk pula kesehatan anaknya. Wasyarabi, dan juga butuh minum. Wal kiswati, dan juga butuh pakaian. Wal maskan, dan juga butuh tempat tinggal. Makanya seorang suami ketika mau menikah hendaknya dipersiapkan kebutuhan istrinya. Jangan sampai kita melantarkannya. Watawabi adzal, katawabi mana termasuk urusan, yaitu urusan bajunya, urusan tempat tinggal, ya, urusan pula ketika seorang istri sakit, tanggung jawab si suami untuk mengurusinya. Dan ini termasuk keindahan Islam. Maka Allah berfirman, wa 'alal wawluti lahu rizquhunna, maka suami hendaknya memberi rezeki kepada istri. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hendaknya seorang suami ini memberi pakaian kepada istrinya dengan cara yang wajar. Jadi ini kewajiban seorang suami ketika menikah, maka hendaknya suami bertanggung jawab menafkahi istri. Karena kalau seorang wanita sudah menikah, sudah lepas dari orang tuanya, yang bertanggung jawab beralih kepada si suami. Dan Allah menjadikan suami mencintai istrinya ini karena kesayangan lain jenis. Maka Allah menghalalkan kita menjadi wanita jika dengan syarat pernikahan secara syar'i. Bagi suatu bil ma'ruf, dan juga hendaknya seorang suami berusaha untuk mencarikan baju dia dengan cara yang baik. Ini kewajiban seorang suami yang harus dilaksanakan. Pertama, mencarikan nafkah istri, dan ini adalah keutamaan dalam Islam. Yang nomor dua, bagaimana seorang suami ini bisa memberikan kebutuhan dirinya, termasuk rumah, termasuk tempat tinggal, ya. Ini semuanya bebannya suami, karena suami itu badannya lebih kuat. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin untuk mengurusi wanita. Maka seandainya seorang suami lemah, umpamanya lemah fisiknya, maka seorang ibu dia bisa berusaha membantu keluarganya. Itu termasuk kebaikan seorang istri kepada suami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tadi surat Al-Baqarah nomor 233. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita kaum muslimin mengaji dari Quran, mengaji dari hadis, karena Quran tidak bisa berubah, hadis tidak bisa berubah. Walahunna alaina, dan untuk si istri ini punya hak untuk mendapatkan rezeki dari suaminya. Walahunna alaikum rizquhunna, dan untuk wanita-wanita ini hendaknya dikasih rezeki oleh suaminya, dicarikan. Maka umumnya kita ketahui, umumnya banyak pekerja yang keras laki-laki, dan banyak pula para pejabat-pejabat pula banyak laki-laki.
Dan inilah ya nikmatnya kita hidup sebagai orang yang beriman. Allah menetapkan kita di rumah, karena di rumah banyak anak yang harus kita urusi, dan tidak ada orang paling lembut terhadap anaknya kecuali ibunya. Wa kiswatuhunna, dan kewajiban pula seorang suami untuk mencarikan yaitu baju-baju mereka, tapi dengan kemampuan si suami, bil ma'ruf, dengan yang wajar. Tidak boleh seorang istri yang kaya bapaknya atau ibunya kemudian menuntut suaminya untuk memberikan seperti pemberian orang tuanya yang kaya atau pemberian ibunya yang kaya, karena kita sudah lepas dari ibu kita dan kita beralih yaitu tentang urusan kita kepada si suami. Wa su'ila ma haqqu zaujati akhadina alaihi. Ada yang menanya, apa kewajiban seorang, apa yang wa su'ila an haqqi zaujati akhadina ilaihi. Ditanya beliau, apa haknya seorang istri yang diperoleh oleh suaminya. Kenapa seorang wanita dia fisiknya lemah, makanya tidak ada yang bagian pekerja berat bangunan itu perempuan, tidak ada yang banyak, ada laki-laki naik ke atas kepanasan yang lainnya, karena wanita yaitu keindahan, dan wanita ini dibuat oleh Allah Ta'ala untuk bisa menghibur si suaminya, sehingga dikatakan waqorna, tinggallah kamu hai wanita di rumah. Di antara kewajiban seorang, di antara hak seorang suami yang harus dipenuhi, yang di antara hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, antud imha. Bagaimana kita bisa ngasih makan kepada istri? Jadi istri tinggal di rumah, kenapa? Dia ngomong anaknya, menyusui, bahkan kadang-kadang memandikan anaknya, yaitu dan juga untuk mencuci pakaian anaknya dan yang lain. Ini banyak yang bisa dilakukan oleh kaum wanita. Lalu dia mengatakan idza antut imha idza ta'imta. Kalau kamu makan, ajak istrimu untuk makan. Tidak boleh kita makan sendiri. Kalau kita dalam bepergian jauh, istri kita di rumah, maka kita kasih jatah di rumah dengan anak-anak kita. Maka ketika kita pergi tentunya lapar, tidak mengapa kita makan di warung umpamanya. Watak suha, dan kamu harus beri baju kepada istrimu idza tasaita, jika kamu memakai baju. Ini menunjukkan keadilan dalam Islam. Kalau kita beri baju, maka istri kita kasihkan, kita belikan baju. Ini kalau istri kita satu. Kalau kita empat, ya kewajiban orang kaya. Makanya faman lam yastati fawahida. Orang laki-laki kalau tidak mampu lebih daripada satu, ya maka satu saja. Maka Allah mengatakan dalam satu ayat, siapa yang bisa tahu dalam satu ayat, maka Allah mengatakan nikailah dua. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, kalau mampu dua. Wa sulasa, kalau bertiga. Wa ruba, kalau bertiga. Fa illam yastati fa'ala wahidah, kalau tidak mampu ya satu saja. Dan ini perlunya kalau orang yang ta'addud atau yang mempunyai istri lebih dari dua, perlu adil dan perlu kita bertabah, karena wanita dengan wanita yang lain kadang-kadang tidak cocok. Maka perlunya kita melatih istri kita, karena wanita itu dijadikan khuliqat min dilain, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan mesti bengkok. Dan ini yang harus kita pahami bagi para pemuda yang mau menikah atau orang sudah lanjut usia, itu watak-watak mereka yang harus kita pahami. Karena memang Allah menjadikan demikian, tulangku kalau patah ceklek. Lain dengan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna, qawwaman pemimpin yang mengurusi. Makanya banyak pemimpin itu dari kaum laki-laki. Para tentara-tentara pula banyak laki-laki karena kuat mereka. Nah itulah faedahnya kenapa Allah Ta'ala menjadikan laki-laki tidak sama dengan perempuan, karena masing-masing saling membutuhkan. Tidak bisa kita berdiri sendiri.
Wala tadribil wajha, tidak boleh kita memukul wajah istri kita atau putri kita karena mereka kurang akalnya. Kalau kita memukul dan dia sakit, maka yang menyesal diri kita sendiri, karena dia butuh lain jenis. Makanya banyak orang yang senang menikah bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat, tapi ingin mencari keturunan. Dan kalau orang itu sudah banyak keturunannya, anaknya 4 atau 5, itu menjadi uangnya seorang istri dan menjadi sayangnya seorang suami. Wala tuqabbi, dan juga jangan dicela, ya. Ini perlunya kita menjaga, jangan sampai kita menampar wajah wanita, dan jangan sampai diolok-olok karena dia kurang. Wala tajud, dan jangan diusir illa fil baiti, kecuali di rumahnya, ya. Nah, kalau kamu keluar sana tidak boleh, maka perlu kita ada kami ini di tempat ini dulu. Jadi kita berlaku lembut karena kita sangat membutuhkan sedia. Bayangkan kalau sudah seorang istri dia cerai dengan suaminya dan anaknya banyak, bingung seorang anak ini kemana, saya ke ibu apakah yaitu bapak, dan kadang-kadang timbul kebencian antara anak ini terhadap ayahnya atau terhadap ibunya. Itu yang kita alami. Nah, selanjutnya, jadi penjelasan ini kesimpulannya kita diperintahkan untuk menjadikan rezeki untuk istri, dan juga kita diperintahkan untuk membelikan baju kepentingan mereka untuk menutupi aurat. Tetapi jika kita mampu, maka Allah menyuruh kita sesuatu yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Kemudian juga ini ada yang makin kental ya, kok keras, kok kadang-kala keras, kadang-kala ringan. Baik, kemudian juga kita diwajibkan untuk menafkahi istri-istri kita, anak-anak kita, karena itu tanggung jawabnya suami. Maka di sini jelaskan, kalau kamu makan, ajak makan istrimu, ajak makan yaitu putra dan putrimu. Wa taksuha idza tasaita, jika kamu membeli baju, belikan baju istrimu, berikan pula baju anak-anakmu, karena itu tanggung jawab dari suami. Tetap walaupun demikian, walaupun wanita itu kurang akalnya, walaupun ada yang rewel, maka kita tidak boleh menampar wajah, karena wajah otak itu di sini, mata di sini, pikiran di sini, telinga di sini. Ini berupayakan kita seorang laki-laki jangan keras kepala, dan perlunya kita bersabar karena kita masih membutuhkan orang-orang yang kita senangi. Tetapi waktu wanita perlu menjadi wanita yang lembut, wanita yang bersabar. Ya, ini kalau kita, makanya kita perlunya taklim bapak-bapak dan ibu supaya kita tahu watak masing-masing seseorang. Karena laki-laki jangan disamakan dengan wanita, wanita jangan mau dia disamakan dengan laki-laki. Wala tuqabih, dan juga tidak boleh mencelah, mencaci, apalagi mencaci orang tuanya, mencaci ibunya tidak boleh. Kalau kita dicaci tidak mau, maka kita dilarang mencaci. Ini keadilan dalam Islam. Wala tahju, dan jangan kamu mengusir istrimu illa fil baiti, kecuali di rumah. Kadang-kala suatu saat wanita itu banyak omongnya, kadang-kala saking marahnya suami maka bicara terus. Kalau bisa kita diam, menasihat yang baik. Kalau banyak mereka bicara, kita upayakan diam, dan juga ketika punya anak kita terhibur dengan anaknya. Makanya orang sudah menikah ketika banyak anaknya, subhanallah nikmat dia. Bagaimana dia mau marah? Anak-anak ini dibantu oleh suaminya, dan nafkahnya pula dicarikan oleh suaminya. Inilah kebaikan pernikahan di dalam Islam. Wa min huquqi zaujah, di antara hak-hak si istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, ayya'tila bainaha wa baina jaratiha. Kalau suami punya istri 2, maka kita harus berbuat adil. Berbuat adil maknanya ya, jadi rumah beliau itu berdampingan. Rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam berdampingan, jadi istrinya
malam bisa bergiliran. Sudah ada masa dan itu perlunya adil. Kalau kita seorang laki-laki diperlakukan adil senang, perlakukan pula wanita istri kita dengan adil, termasuk pemberian pula. Ya, pemberian kadang-kadang kita itu tidak adil pemberian terhadap anak. Kalau anaknya kaya diberikan, pun anaknya yang miskin tidak boleh, karena pemberian itu harus dari orang tua yang adil. Wal infak, dan juga ketika kita beri nafkah, maka ketika istri punya dua suami, maka adanya dikasih nafkah dua-duanya. Kalau satunya punya anak satu, yang nomor dua punya anak 4, yang paling banyak yang punya anak 4, karena itu kewajiban termasuk ada urusan dengan si suami. Ini namanya adil. Jadi adil itu bukan satu dibagi dua, tetapi menurut Islam al-adil maknanya sesuai yang ada kemampuan mereka. Seperti banyak istri dua, satu sakit satu sehat, maka sakit perlu diobatkan oleh suaminya. Tidak boleh istri yang sehat menuntut, saya sehat kok tidak diobatkan, kamu itu sehat. Kalau dia sakit kita obatkan, tetapi tentunya dengan kemampuan dari si suami ini. Perlunya kita kaum muslimin menuntut ilmu supaya kita ini perlu ada kelapangan jiwa. Kalau kita sama menuntutnya secara Islam, maka itu baik. Wasukna, dan tempat tinggal. Tempat tinggal ini perlu adil. Ya, jadi kalau kita punya suami istri dua, maka tempat tinggalnya harus dua. Wal mabit juga begitu, kita bergiliran. Ya, bergiliran, yaitu satu di tempat ini, satu tempat ini, dan yang lain tidak boleh menuntut. Karena ini haknya si suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin untuk mengatur wanita. Karena Allah bedakan akalnya wanita beda dengan akalnya laki-laki. Warisannya juga beda. Warisan laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Itu kalau kita hubungkan dengan otak kita, akal kita yang sehat, tidak terselisih. Wa kullu ma yumkinul adl, dan segala sesuatu yang memungkinkan kita bisa berbuat adil. Fa innal maila ila hatima kabiratun minal kabair. Kalau kita punya istri 2 atau 3 atau 4, dan kita ini bisa berbuat adil itu kenikmatan. Tapi kalau tidak bisa adil, tidak boleh kita cenderung salah satunya karena dia lembut, karena dia cantik, karena dia masih lebih muda, lalu kita timbul mail. Wah, ini itu timbul dalam bermuasyarah itu melebihkan yang muda, tidak boleh. Karena kalau kita didolimi tidak mau, jangan mendolimi. Ini yang pentingnya kita mengatur dalam Islam. Ya, kita ini jangan mengatur diri kita. Kalau kita ini perlu diatur oleh Allah, ini dalilnya. Kalau itu sudah dalil kita pegang, itu tidak mungkin Allah akan menyuruh kita yang jelek. Maka Allah akan menyuruh kita kepada kebaikan. Jadi kesimpulannya, maka orang mampu menikah lebih daripada 1 dan berbuat adil, silakan. Tapi mampu menikah tapi dia mendolimi salah satu istrinya, nanti pundak kita itu akan sengkre 1 di akhirat, dan istri kita akan menuntut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Man kanat lahu imra'atan, siapa yang punya 2 istri, famala, kemudian cenderung ila akhid ikhdalima, lalu cenderung kepada yang cantik, yang muda, cenderung kepada yang berlembut kepada kita, tidak boleh. Karena ini haknya suami, maka dia harus berbuat adil. Dan wanita wataknya tidak sama antara yaitu satu dengan yang lainnya. Tapi upayakan seorang laki-laki yang menikah perlu bersabar dan perlu menjaga lisan kita. Nah, kalau tidak berbuat adil, jaa yaumal kiamat, akan datang besok kepada hari kiamat, wasyikhi mailun, pundaknya ini sengklek, jadi dia lurus. Ini perlunya adil dalam pernikahan. Karena suatu saat bahwasanya keinginan seorang laki-laki itu lebih banyak daripada keinginan wanita. Karena wanita kalau sudah hamil, ya, itu umumnya mereka agak benci kepada suami. Ya, karena kita tahu watak kita sudah menikah tahu, dan berbau apa tidak senang dia.
karena tabiat mereka jangan disalahkan. Makanya perlu kita berlatih diri, perlu menanya kepada saudari kita atau yang lainnya. Wa amma ma lam yukin wa amma ma la yumkin wa ayyatila fihi. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita berbuat adil. Contohnya apa? Oh, dia itu orangnya agak lembut umpamanya, tapi yang satunya cantik tapi agak kasar. Ini kan keseimbangan dalam hati beda. Maka kita tidak boleh menyamakan mereka. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Kal mahabbah seperti kecintaan. Ada yang lebih tua dicintai karena bersabar, karena suka menyapu rumah, karena suka membantu, yaitu di rumah tangganya membantu, yaitu rumah orang tua. Ini adalah kebaikan mereka. Maka upayakan kita tidak melebihkan pemberian kepada mereka, tetapi kita harus adil. Karena adil itu kewajiban kita. Baik mereka melakukan banyak kebaikan atau malas atau tidur saja, yang lain mau menyapu, maka yang menyapu itu dia dapat pahala sendiri, karena itu pekerjaan dia. Ini yang harus kita pahami. Kali ini kita buktikan dengan praktik yang bagus, maka orang akan menjadi sejuk hatinya. Warahatin nafsi, dan juga yaitu dengan lapangnya jiwa. Terkadang ada orang marah, hati kita merasa gimana ya kok dia marah sama kita. Terkadang orang itu berlebihan kecintaan kepada si istrinya, berlebihan kecintaan kepada suami, tidak boleh. Karena kita harus berbuat adil ketika ada dua. Fa innahu la isma alaihi, maka tidak mengapa. Si fulan lebih bagus dan si fulan lebih lembut, kita ada rasa perbedaan pendapat, tidak mengapa. Li'annahu hadza bi ghairi istita'ihi, karena ini bukan dari maksud kemampuan dia. Jadi kita punya ada watak sendiri, watak marah, cantik tapi watak marah. Yang satunya ya biasa tapi lembut, dia tidak pernah marah, bersabar atau yang lainnya, dan bisa mendidik anak. Itu harus kita timbang dulu. Nah, karena masing-masing kita ini berbeda. Kita tidak bisa meniru wanita, wanita tidak bisa meniru laki-laki. Nah, kalau kita timbang rasa dalam hal ini, hidup itu senang. Bahkan apalagi sampai punya anak, punya cucu, kita juga senang pula. Qala ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nah, ini prinsip, yaitu pembahasan yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Surat An-Nisa ayat nomor 129. Saya ulang lagi, walan tastati'u, wahai suami, kamu tidak akan mungkin bisa berbuat adil bainan nisa, antara wanita, walau harustum, walaupun kamu punya keinginan yang kuat. Ya, dan ini yang perlu kita pahami. An-Nisa 129, walan tastati'u, kamu tidak akan mampu anta'dilu bainan nisa, untuk berbuat adil antara istri-istrimu. Karena keadilan butuh kesabaran, butuh ilmu. Walau harustum, walaupun kamu punya keinginan yang kuat untuk berbuat adil. Dan ini adalah merupakan hal, yaitu ketika diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi orang yang tenang. Karena wanita satu dengan lain punya watak sendiri-sendiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaksimu baina nisaihi, bagi-bagi makanan itu kepada istrinya, bahkan bagi-bagi pula ketika bertempat tinggalnya. Jadi semua istrinya beliau itu dikunjungi setiap malam. Jadi menunjukkan adilnya. Dan juga ditanya sakit apa, anaknya bagaimana, ditanya. Dan ini termasuk pahala yang cukup besar. Karena Allah mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hamba selagi hamba itu membantu saudaranya.
Bantuan Allah terhadap orang yang membantu orang lain lebih besar daripada orang itu membantu dirinya sendiri. Dan inilah perlunya kita Bapak dan Ibu belajar mengaji supaya kita tidak menyalahkan salah satunya. Karena orang yang selalu menuntut ilmu itu menjadi tenangnya jiwa. Wa yaqulu, dan berdoa beliau ini, Allahumma hadza qasmi, ya Allah inilah pembagianku, inilah keadilanku ya Allah, fima amliku, yang aku mampu. Karena wanita satu sama lain berbeda. Ada kadang-kadang kita terlebih senang kepadanya, dilebihkan uangnya, tidak boleh, karena kebaikan mereka untuk mereka. Sedangkan kalau kita menasihati mereka itu wajib. Istausu bin nisa'i khaira, nasihati wanita itu dengan baik. Kenapa kita diperintah oleh beliau supaya menasihati wanita yang baik? Karena wanita itu khuliqat min dhila'in, diciptakan dari tulang yang rusuk. In aqamtaha kassartaha, kalau kamu berbuat keras terhadap istri berarti memecahkan tulang istri. Berarti dia akan kembali antarkan saja kepada ibu saya, kepada bapak saya. Ini sifat yang harus kita pahami. Innal mar'ata khuliqat min dhila'in, wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok, maknanya tidak lurus, satu saat lembut, satu saat kasar. In aqamtaha, kalau kamu berusaha meluruskan tulang itu, kasartaha, kamu akan mematahkan tulang itu. Dan ketika tulang itu sudah patah, susah untuk bersambung kembali. Maka sering terjadi perceraian itu karena seorang suami tidak tahu, atau karena seorang istri kurang pula adabnya sama. Tapi kalau kita tahu watak masing-masing indah. Oh iya, laki-laki tidak sama dengan perempuan, perempuan tidak sama dengan laki-laki, punya keistimewaan sendiri. Terkadang suatu saat kita di rumah, anak kita dipelihara menangis, mereka yang yaitu mengupayakan supaya tidak menangis, yaitu buang air, terutama ibu yang menanggung dia. Ketika kencing, ketika ngompol, maka seorang istri yang berbuat baik kepada si dia itu kita harus ingat. Kalau kita ingat jasa mereka, kita akan menjadi orang yang berkurang. Nah, inilah perlunya kita kaum muslimin dalam hidup mencari ilmu. Kalau kita tahu ilmu, nikmat menuntut ilmu itu. Fala talumni, katanya beliau, jangan ya Allah, jangan engkau mencela aku, fima tamliku, apa yang engkau miliki ya Allah, wala amliku, dan saya tidak mau memiliki. Perlunya kita selalu berdoa, Allahumma hadza qasmi, ya Allah inilah bagianku, inilah tanggung jawabku, la amlik fima amliku, yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan kau celah saya apa yang aku tidak miliki, apa yang aku miliki, wala amliku, sedangkan saya tidak memilikinya. Ya Allah, jangan kau mencela saya dalam hal yang aku miliki, padahal saya tidak bisa memilikinya. Ini termasuk hal yang kita pahami. Walakin, tetapi kaum muslimin, lau fadzala ikhtahuma, seandainya kita punya istri dua, melebihkan salah satunya karena ini yaitu bagus, tidak pernah membentak sama suami, karena ini bagus dengan mertua yang lainnya, itu biasanya kita memberikan suatu kelebihan. Biasanya seorang laki memberikan sanjungan yang baik, biasa juga mertua memberitahu kepada kita. Nah, walakin law faddala ikhtahuma, tetapi salah satu seorang suami itu apabila melebihkan salah satunya di antara istri alal akhar kepada yang lain, fil mabi, di dalam bertempat tidur, yardhaha, dan meridainya, fala ba'sa. Umpamanya contoh, ada orang punya suami dua, suami istri dua atau tiga. Kemudian kalau dikumpul selalu dia, dah kamu dengan si fulan saja, atas izinnya boleh. Nah, juga kalau kita punya istri dua, kita pergi harus pamit dulu izin. Saya ini pergi boleh tak? Saya ini pergi, karena malam itu hak si dia, hak si dia. Jadi kalau memang salah satunya tidak membolehkan, itu hak saya, itu bukan hak saya, maka suami hendaknya bersabar. Nah, ini perlunya orang yang memiliki dua itu
tanggung jawabnya besar. Pergi harus izin karena dia juga punya hak untuk dikumpuli, yang satunya punya hak untuk dikumpuli. Dan satu orang itu mungkin capek atau yang lainnya, maka kalau pergi yang jauh maka izin kita. Kalau waktu malam kita pergi maka izin keduanya, karena malam haknya seorang istri. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan kerabatnya wasallam, dan semoga menjadi keselamatan semuanya, yaksimul Aisyah yaumaha, beliau ini bergiliran berkumpul dengan Aisyah pada suatu harinya, wa yauma saudata, dan sauda, dan berkumpul pula pada sauda. Sauda termasuk janda tapi orang bagus dia, dan wanita bagus. Kadang-kala memberikan hak sauda ini izin, beliau izin pada sauda dulu, gimana kalau saya di rumah Aisyah, silakan. Ini ya, kalau orang punya istri lebih daripada dua maka hendaknya memberitahu kepada rekan-rekannya, karena dia punya hak. Kalau mengatakan malam ini tidak boleh pergi karena kita bermalam, maka kita harus mentaatinya, karena itu haknya si istri. Khina wahabathu saudata li Aisyah, ketika saudah memberikan haknya kepada Aisyah. Jadi orang punya istri 3, yang lainnya, gimana saya nanti malam ini hak saya kepadamu, saya capek, kasihkan saja si fulan boleh. Dan itu haknya si dia. Ini yang perlunya kita pelajari kaum muslimin wal muslimat, supaya kita tidak menzalimi satu sama lain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu, dia itu menanya, wa huwa fi maradhihi, karena orang itu pernah sakit, bahkan juga orang itu pernah sehat, tapi banyak sehatnya daripada sakitnya. Maka beliau menanya demikian karena beliau sakit. Wa huwa fi maradhihi, saya sekarang ini sakit, karena rumah tidak mungkin kita istri berkumpul, 2 istri suaminya satu, tidak mungkin. Dan ini perlu difahami, orang-orang punya 2 istri maka hendaknya ditempatkan sendiri-sendiri. Tidak boleh kita tidur bersama 2 istri kita, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak disenangi. Wa huwa fi maradhihi alladhi mata, maka beliau sedang sakit yang mendekati wafatnya. Fi aina ana hotan, tanya. Nah ini perlunya kita kalau sakit, yaitu maka kita perlu, kalau punya istri lebih daripada 2, perlu memanggil, saya sakit, saya ini di mana gitu. Kalau ada kesepakatan salah satunya tidak apa-apa kamu di sini dengan izin istrinya, maka itu kelapangan bagi istrinya. Aina ana khodan, aina ana khodan, saya ini tidur di mana, saya ini tidur di mana besok ini, karena beliau sakit. Fa'adzina lahu azwajuhu, maka istrinya mengizini dia untuk ayyakuna haitsu sa'a, baik wahai Nabi silakan antum minta di mana. Ini paling bagusnya kalau seorang suami mempunyai istri yang lebih, maka perlu pamit sama si istrinya, karena hak malam dah hanya si dia. Ketika dengan terserah nanti kamu tidur di mana, pokoknya sepakat di antara 2 istri atau 3 istri. Fi baiti Aisyah, maka fakana fi baiti Aisyah hatta mata, maka beliau ketika sakit maka istrinya setuju untuk si beliau ini tinggal di rumahnya Aisyah, karena Aisyah ini adalah putri, yaitu istri yang paling muda, putrinya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya bab min huquqiz zauji ala zaujatihi, hak seorang suami atau kewajiban suami kepada istrinya. Ya, ini yang dibedakan antara hak istri kepada si suami atau hak suami kepada si istrinya. Masing-masing perlu mendapatkan hak supaya kita tidak dirugikan, karena kita harus tunduk kepada hukum Allah. Amma huququz zauji, adapun hak seorang suami ala zaujatihi atas istrinya, faya a'zamu min huquqiha, maka dia ini paling besar haknya
Ya, jadi kalau ada seorang suami punya istri mamanya lebih daripada 2, maka perlu suami menanya dulu. Saya ini sakit, ya, bolehkah saya ini tidur di rumah ibu saya atau tidur di tempat yang di salah satu rumah itu istri saya atau rumah yang ditempati oleh istri saya. Ini perlunya izin. Dan ini supaya tidak terjadi timbul yaitu permasalahan dalam keluarga. Dan peraturan dari Allah Ta'ala dan dari beliau ini adalah peraturan yang sangat paling bagus. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 228, walahunna, dan untuk istri ini mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, mendapatkan hak yang sama yang sebaya. Jadi maknanya istri punya hak sendiri, walirijali 'alaihinna darajah, untuk laki-laki punya kelebihan derajatnya. Artinya seorang istri umpamanya dia yaitu dia punya istri 2 yang suami ini juga yang suami mendapatkan hak pula dari istri, silakan kamu gilirannya tidur dengan ini boleh, tapi harus izin sama istri. Seorang lagi walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, maka istri mendapatkan jatah semisal yang dilakukan oleh mereka dengan cara yang wajar. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan untuk laki-laki mendapatkan tingkatan yang lebih karena laki-laki beda dengan wanita. Warrajulu qawwamuna 'alal mar'ah, laki-laki adalah pemimpin yang mengatur wanita. Maknanya wanita mengatur putrinya, mengatur ibunya, mengatur istrinya, dan juga mengatur istri kalau punya istri lebih daripada 2. Yaqumu bi masalihiha, maka bersabar untuk kemaslahatan istri. Maknanya orang yang menikah lebih dari 2 maka hendaknya dia laki-laki harus bersabar dan betul-betul punya keahlian, karena wanita wataknya tidak sama dengan laki-laki. Kalau dimarahi oleh si istri diam aja, karena dia sudah tahu wataknya. Watak tibia, dan perlu kita punya adab pengarahan. Jadi kalau punya istri lebih dari 2 atau yang lain perlu kita ngasih nasihat. Ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat. Wa taujihiha, dan kita harus mengarahkan yang baik. Ini kewajiban seorang suami yang tanggung jawab. Makanya suami hendaknya lebih mengerti dalam urusan agama daripada wanita. Harus membaca Al-Quran, harus membacanya, maka ada surat An-Nisa itu dibacakan kepada mereka pelan-pelan. Dan juga ada surat yang secara umum haknya laki-laki, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki bertanggung jawab untuk mengurusi wanita. Dan ini semuanya tidak boleh seorang istri melawan, membantah. Ini ayat Quran, kita akan diadili oleh Allah. Ini hadis, kita akan nanti berhadapan yaitu dengan Allah pula, karena hadis itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis yang sahih. Lalu Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin, qaimnya mengurusi, menjadi pemimpin pada wanita. Artinya orang laki-laki harus bertanggung jawab. Maka seandainya seorang wanita lebih mengerti daripada kaum laki-laki, maka si istri hendaknya berlaku lembut, menasihati. Ini ayatnya, ini hadisnya. Suatu saat orang menikah, istrinya lebih pandai daripada laki-lakinya. Fadzalallahu ba'dahum, Allah akan melebihkan salah satu di antara sebagiannya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang mereka infakkan dari harta mereka, mana harta kaum laki-laki. Jadi kita punya kewajiban mu'asarah. Mu'asarah maknanya menggauli istri kita. Kemudian punya kewajiban pula untuk yaitu membuatkan tempat tinggal mereka. Kewajiban pula kita untuk mengurusi pendidikan anak kita. Kewajiban pula untuk mengurusi nafkah istri-istri kita atau ketika mereka sakit. Kewajiban yang banyak ini kalau muslim kita apabila memohon kepada Allah, Allah akan memudahkan. Kan mustahil Allah merintah kita lalu Allah Ta'ala tidak memenuhi kebutuhan kita. Famin huquqi zawji, di antara hak-hak si suami ala zawjatihi,
Kewajiban suami terhadap istrinya antut imahu, wajib dikasih makan. Ya, ini kalau seorang suami cukup kewajiban mereka. Tapi kalau seorang suami dia sakit, si istri merasa kasihan terhadap suaminya dan dia punya kelebihan, boleh seorang istri yang kaya menafkahi suaminya. Tapi yang wajib dalam asal menafkahi itu adalah suami menafkahi istri. Suami menafkahi putri-putrinya, menafkahi pula yaitu cucu-cucunya. Fi ghairi maksiatillah, tanpa kita berbuat maksiat kepada Allah. Hanya ketika kita menafkahi istri maka tidak boleh kita undat-undat. Ini yang kami peroleh. Silahkan makan dengan yang baik. Wa antakhfadahu fi sirrihi. Nah, kita harus menjaga rahasia suami kita, jangan dibongkar. Nah, karena kalau kita sudah menikah, kita kumpul dengan istri dan tahu watak-watak suami kita, tahu watak-watak istri kita. Ketika terjadi perceraian tidak boleh mengungkap salah satu kesalahan mereka, berhenti. Karena perceraian itu timbul karena tidak kesenangan dalam hati, tidak ada kecocokan dalam hatinya. Wa antakfadahu fi sirrihi, maka kita harus menjaga rahasia suami. Seorang istri harus menjaga suaminya walaupun sudah cerai. Wa mali, dan juga menjaga hartanya. Karena suami sering keluar dari nafkah. Kadang-kadang nafkahnya disimpan, kadang-kadang dia lupa dia di mana meletakkan duit itu, ya. Dan kadang-kadang dia juga capek kerja perlu istirahat yang lain, maka seorang istri hendaknya memaklumi jerih payahnya seorang suami. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunta imra'an akhatan." Ya. Lau kuntu amiran akhatan, seandainya aku itu mau memerintah salah seorang, katanya beliau, ayas juda li akhadin, agar sujud kepada salah seorang, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Ini perlu saya ulang lagi untuk ibu-ibu, ya, supaya kita paham. Karena kita umumnya kita mengaji suami istrinya paling bagusnya, dan supaya kita bisa membanding ya agama Allah Ta'ala yang mulia ini. Lau kuntu amiran akhatan, seandainya aku mau memerintah salah seorang, ayas juda di akhatin, agar sujud kepada salah seorang, ini namanya perintah beliau. Seandainya saya itu memerintah salah seorang untuk sujud pada seorang, la amartul mar'ata, sungguh aku akan memerintah seorang wanita itu, nah wanita itu istrinya, antas juda li zawjiha, agar sujud kepada suaminya. Padahal sujud itu ibadah yang pokok. Nah, bukan antutia tapi antas juda li zawjiha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh, yaitu hadis mutawatir. Mutawatir itu hadis yang paling kuat dibandingkan hadis ahad. Saya ulang lagi, lau kuntu, dia berkata, seandainya aku ini amuran atau amiran ahadan, memerintah salah seorang, ayas juda li akhadin, untuk sujud kepada salah seorang, la amartul mar'ata, saya akan merintah seorang wanita ini, antas juda li zawjiha, supaya sujud kepada suaminya. Ini yang perlu difahami oleh ibu-ibu, ya. Karena inilah hikmahnya kita mengaji dalil, mengaji ayat, mengaji hadis, supaya kita tahu bahwa kita tidak sama hak kita dengan hak suami. Hak suami tidak sama dengan haknya si istri. Ini kalau kita ini kita praktekkan, kita seorang suami bagaimana dengan istri, kita berbuat baik, maka hidup itu akan langgeng. Bahkan mungkin Allah Ta'ala akan masukkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ta'arrajul imra'atahu, perhatikan ibu-ibu, jika seorang suami mengajak istrinya, mengajak istri, bukan mengajak istrinya, karena istri ada hak dia, ila firasi, tempat tidur, fa'abat, dari istri itu enggan, mau,
antajia, tidak mau datang, aku kesel, aku capek, aku nyusui anakku. Nah ini kalau suami saya marah, malaikat datang mendoakan jelek. Nah perhatikan ini, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika seorang suami ini mengajak istrinya maknanya untuk kumpul ila firashihi. Karena seorang suami lebih kuat dia daripada seorang wanita. Wanita ketika dia hamil muda tidak senang dikumpuli, apalagi sudah hamil. Ya itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Ila firasyi, ketika dia jatuh tidur fa'abat, maka enggan antaji untuk memenuhi panggilan suami. Fabata ghadban, maka malam itu marah suaminya. La'anat hal malaikatu, maka malaikat datang. Allahumma al'in 'alaiha, ya Allah laknatlah wanita yang tidak mau dikumpul oleh suaminya ini, hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Ya ini yang perlu difahami oleh ibu-ibu yang masih yaitu muda atau yang lain, maka kita wajib memenuhi yaitu panggilan suami. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, kumpul istrimu itu dengan baik. Karena Allah Ta'ala menyuruh demikian itu karena itu adalah fitrahnya manusia. Walaupun banyak anak tidak mengapa, yang penting kalau kita dikumpul oleh suami kita yang sah, maka kita harus memenuhi. Karena wa'as itu fi'il amr, perintah. Dan ketika suami itu mengumpul istrinya itu karena menunjukkan sayangnya kepada istrinya. Yang perlu kita pahami. Jadi kita jangan menang sendiri, laki-laki jangan menang sendiri, tapi kita harus berhubungan dengan dalil, perlu bertanya. Wa min huquqi 'alaiha, dan di antara hak-hak sesuami kepada istri, Allah ta'mala amalan, jangan sampai istri berbuat suatu amal yadhi'u 'alaiha, menyanyiakan dirinya. Seperti nanti saja ya, seorang suami hukum kalau istrinya jam 12 atau yang lain, nanti saja surya, itu sudah berdosa dia, karena dia menolak apa yang Allah wajibkan padanya, apa yang Allah berikan hak kepada suaminya. La'anat hal malaikatu, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, sampai subuh. Bahkan doanya malaikat terkabulkan karena malaikat tidak berdosa. Selanjutnya wa min huquqi 'alaiha, termasuk hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya, Allah ta'mala amalan, jangan sampai berbuat yadhi'u 'alaihi, yang menyanyiakan padanya kamalal istimta, sempurnanya menikmati istrinya. Kadang-kadang dia itu waktu sedang senangnya ingin kumpul istri, maka istrinya, aku tak masak dulu ya. Itu besar, bahaya besar. Ya, makanya ini perlunya kita ibu-ibu dan juga bapak-bapak perlu memahami dalam hak suami istri. Kalau hak si istri dipenuhi, kemudian hak suami dipenuhi, itu menjadi mulianya, yaitu kenikmatan hidup dalam Islam. Hatta walau kok putus ini? Betul. Hatta walau kana dzalika tatawuan bi ibadati. Mana begini? Ketika suami bangun malam, nama suami punya hasrat untuk istrinya. Karena itu Allah mengatakan wa asiruhunna, kumpuli. Mu'asarakum, tapi aku tak salat sunnah dulu ya. Tidak boleh. Karena ketika satu senang kemudian ditolak, menjadi lemasnya badan dan menjadi pula marahnya seorang. Ini perlunya ya, ini saya bacakan dalil dan seperti ini supaya ada kemaslahatan kita sebagai suami dan juga sebagai istri, punya hak masing-masing. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu li imra'atin, tidak halal, tidak boleh seorang wanita itu antasuma, puasa, wa zawjuha syahidun, padahal istrinya itu di rumah. Istrinya, suaminya di rumah,
la yakhillu li imra'atin, tidak halal seorang wanita antasuma, dia puasa sedangkan wa zaujuha syahidun, istrinya suaminya di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izin. Ya, ini perlunya, ini puasa sunnah. Puasa wajib maka haknya si istri. Ini puasa ya, katanya kita puasa Ramadan ya. Makanya perlunya kalau puasa Ramadan untuk orang-orang masih muda ketika mau keinginan istrinya perlu bersabar ya, perlu mencari hiburan yang lain supaya kita tidak ingat. Kan suatu saat orang ingat sesuatu maka harus dilampiaskan, tidak harus, tetapi kita harus bersabar, terutama kalau sampai melanggar siam Ramadan, maka dendanya 2 bulan lebih ya, untuk mengganti bermalam sekali 2 bulan lebih, 60 hari kita dendanya, 60 hari berpuasa turut ya, tidak boleh pisah, jadi terus menerus 60 hari. Dan ini termasuk hukuman yang berat dari Allah Ta'ala kepada orang yang maksiat. Makanya kalau kita waktu dalam keadaan muda masih menikah, perlunya mengatur diri. Ini waktunya larangan, nanti dikhawatirkan kita kebablasan, maka kita pergi dulu atau kerja, karena kerja kita disibukkan dengan pekerjaan. Sedangkan waktu malam boleh. Wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Jauh lagi, la yakhillu li imra'atin antasuma, tidak boleh seorang istri puasa sedangkan suami hadir, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Maknanya ini siam yang wajib. Nah, dengan izin suami. Kalau siam yang sunnah boleh. Maka siang sunnah kita, memangnya ada istri kita sering puasa karena ingin ya menurunkan berat badan yang lainnya, maka boleh pada saat itu, maka seorang istri membatalkan karena itu haknya si suami. Wala ta'dzan li akhatin fi baiti illa bi'izni. Yang nomor 2 ini, tidak boleh seorang wanita memberi izin di rumahnya suami kecuali dengan izinnya suami. Contohnya begini, kita pergi ya, seorang suami memang banyak keluarnya kalau mencari nafkah, pekerja yang keras yang lainnya, lalu istri kita di rumah, putri kita di rumah, lalu ada laki-laki yang itu izin masuk rumah kita, tidak boleh, walaupun itu saudara ipar. Alhamu al-mautu, saudara ipar itu menjadi matinya orang. Nah, karena orang kadang-kadang dengan saudara iparnya semangat sawahnya tinggi, dengan yang lain tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika istri di rumah tidak ada siapapun, maka tidak boleh memasukkan laki-laki yang lain, walaupun itu bapak kita sendiri. Itu hanya sesuatu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kecuali dengan izin kita telepon, ini ada bapak mau masuk rumah, boleh apa tidak. Karena kalau sudah menjadi istri itu haknya suami, siapapun tidak boleh, itu hanya suami, miliknya suami, hak itu. Wala ta'dzan li akhatin, dan tidak boleh memberi izin pada siapapun fi baiti, di rumah suami, illa bi'izni, kecuali dengan izin suami. Nah, ini perlunya difahami oleh ibu ya, yang punya teman yang akrab atau yang lain. Pokoknya kalau suami sedang pergi, itu dicatat hari ini, atau perlunya bel dimatikan, atau perlunya kita punya anak di belakang saja supaya kita tidak mendengarkan sesuatu yang, karena wanita itu ketika ada lebih terpikat dengan panggilan laki-laki daripada yang lainnya. Maka yang banyak terjadi sesuatu yang tidak diizinkan dalam rumah ketika banyak wanita yang keluar dari rumah, ketika wanita berhias diri untuk melihat laki-laki yang bukan haknya. Walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha zauji ala zaujatihi, ridha zauji an zaujatihi. Dan sungguh Rasulullah SAW menjadikan ridhonya suami tentang istrinya. Jadi kalau banyak begini, kalau kita pergi, kamu di rumah tidak boleh keluar, itu berarti senangnya seorang suami terhadap istrinya.
maka kita tidak boleh keluar. Walaupun kondisi apapun, kecuali kita ada hal-hal yang mendesak yang kita bisa berhubungan. Ini ibu saya meninggal dunia, bolehkah saya menjenguk ibu saya? Maka kalau tidak dibolehkan maka tidak mengapa, karena itu haknya si wanita, sudah miliknya suami. Nah, inilah perlunya ibu-ibu kita mempelajari Islam supaya kita ini tidak ketika ditanya malaikat nanti kita punya jawaban yang benar. Nah, min asbabi dukhulihal jannah. Saya ulangi, walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha zauji an zaujati min asbabi dukhulil jannah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan senangnya suami kepada istrinya menjadi sebab masuknya wanita itu ke surga. Nah, karena itu ada hadis yang mungkin al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu dhaif tapi maknanya betul. Jadi surga itu di bawah telapak kaki siapa? Nah, itu ibunya. Farawat Tirmidzi, diriwayatkan Tirmidzi min hadis Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya beliau, dan ini termasuk janda yang pernah dinikah oleh Abu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atun matat wa zawjuha anha radin. Perhatikan, siapa saja wanita ketika meninggal dunia suaminya dia ridha, suaminya itu ridha dengan istrinya ketika hidup, dakhalatil jannah, masuk di surga. Ini di antara kunci kemenangan untuk wanita. Sebetulnya kalau kita lihat dengan tata pelajaran tadi, itu menyenangkan untuk wanita, menggembirakan juga untuk wanita, dan menyejukkan hati kaum laki-laki. Karena orang laki-laki ini lebih mencintai wanita daripada wanita mencintai laki-laki. Karena sering wanita itu pergi di luar. Tapi kalau seorang wanita bagus, maka dia lebih senang di rumahnya daripada di luar. Itulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Fadhil. Jam berapa? Setengah 11 ya? Kok setengah 10 tuh? Tafadhol yang mau bertanya. Nah, kalau malu dengan tulisan gak apa-apa. Bagaimana kita menyikapi apabila ada seorang istri yang temperamental, keras gitu ya, temperamental, keras kepala. Bagus saya tanya orang, bagaimana kita menyikapi apabila ada seorang istri yang temperamental, maknanya keras kepala. Itu keras kepala mesti ada sebabnya. Cari sebabnya. Kan nggak mungkin orang 24 jam marah terus, nggak mungkin. Dicari sebabnya. Maka perlu seorang istri ini menanya kepada si suaminya. Dan itu sudah wataknya, nggak bisa. Nah, dari wataknya maka perlu diubah. Karena melakukan kekerasan itu kan ada sebab. Orang tuh marah karena ada sebab. Tidak mungkin dia sedikit marah di jalan marah terus, capek dia. Seperti bicara lebih keras ketika marah, meskipun dengan masalah sepele sering kali marah. Orang marah itu ada sebabnya. Jadi kita perlu, karena wanita itu asalnya lembut, menjadi marah karena ada sebab. Tidak mungkin orang itu marah tanpa sebab. Mungkin anaknya yang itu sedang menangis, dibiarkan, istrinya sedang sibuk, itu bisa jadi marah karena sebab si suami tanpa memperdulikan istrinya. Ya,
Jadi kita marah itu bisa jadi karena sebab kita, bisa jadi karena sebab kita yang mendolimi istri kita. Tapi kalau istri marah, langsung kita jarang menjumpai ya. Mungkin kalau suami itu istri marah karena tidak dinafkahi atau anaknya menangis dia waktu sholat dia itu tidak ditolong, itu penyebab tertentu, sebabnya dari suami. Wallahu a'lam. Nah, siapa yang nanya lagi ini? Jadi istri yang marah ini karena ada sebab. Tidak mungkin marah kalau tanpa sebab. Tafadhol yang tanya. Soal. Ya, oh saya soal bagus. Berapa soalnya ini? Salah satu ya. Apa kewajiban seorang suami kepada istri? Ya. Antum imam tidak entah batas sudah kasih Kak. Antum imam tidak entah kasih makan kalau makan, kalau kita makan dia makan, itu satu. Dan itu belum menjadi pegangan yang pokok, baru satu bagian. Kadang kita kasih makan dia marah pula. Antum imam ila ta'am tak boleh. Kalau kasih, itu kewajiban seorang suami kepada istri. Kasih makan terima. Kalau kamu sudah makan, maka kalau kita ngasih makan, kalau perlu kita makan berdua, itu bagus. Jadi kita tahu ya, kalau mereka menjawab kita nggak apa-apa karena senang, atau kita melihat dia nggak apa-apa, atau makan dengan anak satu ember itu, kemudian dengan anak kita mengajari anak kita makan boleh. Paling bagus makan bersama, makan bersama. Idza ta'imta fa'atima. Kalau kamu makan, ajak istri makan. Jadi jangan sampai kita makan yang enak di restoran, kemudian istri kita ya dikasih tempe, dikasih sambal cukup, itu zalim kita. Mohon nasihatnya bagi suami istri yang berbeda manhaj. Manhaj itu prinsip. Seorang istri kurang akalnya, seorang suami kelebihan akal, maka perlunya itu membedakan. Maka yang lebih ini harus bersabar terhadap yang kurang. Karena kalau kita tahu watak-watak istri kita setiap hari, kita akan bisa menyaring dan kita akan bisa menimbang kembali. Ini waktunya marah. Kalau saya bicara ini marah, umpamanya bicara tentang pernikahan, ada yang marah mereka, maka tidak perlu kita bicara masalah itu. Nah ya, ini kadang-kadang terjadi. Maka mohon hasilnya bagi istri yang berbeda manhaj. Maka kalau berbeda manhajnya ini, kalau masalah urusan yaitu urusan prinsip, maka kita wajib menasihati mereka. Ayo kita mengaji ya. Kalau orang mengaji itu untuk kita menjadi baik ini karena menuntut ilmu ya. Jadi jangan sampai nanti ini pengajiannya kok mengkritik wanita, tidak begitu. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat, karena itu mau pembersih jiwa. Dan itu bukan untuk wanita saja, laki-laki pun kalau tidak mengaji keliru. Maka yang banyak terjadi yaitu perbedaan antara wanita dan laki-laki ini karena perbedaan ilmu. Yang satu mau menang sendiri, yang satu mau menang sendiri. Maka yang bagus kalau kita ada waktu mengajak istri kita mengaji sambil mencatat atau merekam, nanti bisa kita dengarkan di rumah, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Karena juga beliau seorang sahabiah pula dan juga berilmu, menuntut ilmu kepada beliau. Para sahabat sahabiah juga banyak menuntut ilmu, apalagi kita dengan suami kita itu lebih nikmat lagi dan lebih bisa kita mengambil faedah-faedahnya. Wallahu a'lam. Ini satu. Yang lain dari yang tanya. Baik, berapa pertanyaan lagi ini? Ya. Apanya?
Al-jual. Sahih. Mohon nasihatnya bagi suami istri. Soal yang mana? Coba diulangi lagi yang bertanya. Anta. Ya. Tanyanya gimana tadi pertanyaannya? Iya, terus hukukuz zauji, haknya suami kepada istrinya. Atau hak suatu kepada suami. Hukukuz zauji ala zaujati. Jadi itu haknya suami kepada istri yang mu'asyarah bil ma'ruf, ngobrol dengan bagus, menafkahi, menasihati, Berarti tidak suka jawabannya. Siapa ngasih soal ke jamaah juga? Kita bertanya untuk mendapatkan hadiahnya, jawabnya soal yang pandang maksudnya. Loh, jadi gimana tadi pertanyaan saya tadi? Apa kewajiban seorang suami kepada istri? Ayo, kewajiban suami orang istri, bukan kewajiban istri kepada suami. Apa kewajiban suami kepada istrinya? Jelaskan. Tadi itu dijawab cuma satu, memberi makan, memberi pakaian. Jawabannya ini Sofi atau kotor atau itu kurang? Ulangi lagi pertanyaannya. Ya nggak apa-apa, sudah jelas. Apa kewajiban suami terhadap istri? Jawabannya dijawab masih pada bagian yang pertama tadi. Oleh kewajiban seorang suami kepada istri gitu ya? Iya. Soal. Ya Ustaz berikan soal kepada. Ya. Apa kewajiban suami kepada istri? Saya menjawab. Jawabannya Dulan. Kewajiban suami pada istri. Tadi jawabannya ada dua. Ya. Memberikan makan dan memberikan pakaian. Ya kurang loh. Ya banyak menasihati, ya, karena wanita perlu dinasihati, kemudian menyediakan tempat tinggal, kemudian menafkahi, banyak itu. Kemudian juga mendidik si istri, dan juga mendidik, dan juga kita gotong royong pula untuk mendidik si anak-anaknya istri kita. Itu banyak sekali. Jadi haknya seorang suami kepada istri yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kewajiban seorang istri kepada si suami. Ya. Soalnya nomor 2 mana? Soal nomor 2. Oh, saya suruh tanya. Bagus. Bagaimana jika kita menjumpai, ya? Bagaimana kita jika menjumpai wanita istri kita yang mukhalif, menyimpang? Nah, ini penting. Kalau kita punya istri kemudian menyimpang, gitu, kurang mentaati, dan selalu apa? Membantah. Ya. Pertama menasihati. Bagus. Dengan cara yang baik. Kemudian kedua, apabila masih membangkang, dipukul. Jangan ada pukul. Pukul pecah kepalanya. Ada kata wala tadribil wajah. Jangan mukul kepala. Ini kesalahan laki-laki. Karena ini tempat otak, tempat berpikir, tempat yang lain, pingsan. Maka cubit ini. Nah, kapok ora. Dicubit, tapi dicubit itu bukan untuk menyakiti, cuma ya, nah itu nama tarbiyah. Jadi tidak boleh wala tadribil wajah. Umumnya orang kalau marah itu tampar wajahnya. Nah kalau pada orang sering marah kita
Waduh, ya, tamparan mereka tidak mengenai kepala kita. Ini jadi kewajiban seorang suami mendidik istri dan harus bersabar, ya. Dan juga kewajiban juga seorang istri ketika menasihati suami juga hendaknya dengan lembut, karena kita sedang dilakukan dengan lembut. Nah, jadi jangan sampai kita marah sendiri-sendiri. Wallah. Yang lain silakan. Ya. Satu lagi. Baik. Ini soalnya agak berat, boleh ya? Iya. Bagaimana seandainya seorang suami mempunyai istri dua tapi bertengkar istrinya? Bertengkar. Ya. Soalnya ini sering saya dengar, jadi makan saya tanyakan. Bahkan sampai nyakar-nyakar gini. Ya. Bukan masalahnya. Iya, Pertama. betul. Didudukkan saja. Kemudian yang dicari sebab-sebab terjadinya pertengkaran. Kemudian yang ketiga diselesaikan. Jadi pertama kita kumpulkan dulu. Nah, sini dua. Masing-masing suruh bicara. Karena bertengkar mesti ada yang salah, jadi nanti kita tidak boleh mendengar dari satu sisi, kemudian yang lain kita tidak dengar. Kita hadapkan biar bicara dua-dua. Jadi kita harus berhadapan dua-duanya. Sebagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dengan juga Hafsah dengan Aisyah karena masalah dengan kecemburuan. Alhamdulillah karena beliau punya ilmu, maka tahu yaitu kekurangan ilmunya wanita, maka beliau bersabar. Jadi kita dalam hal ini kalau masalah 2 atau 3 atau 4 itu mesti ada perselisih, karena wanita tidak senang kalau ada satu yang menemani si dia, itu fitrah manusia. Tapi kalau kita tahu bisa mengambil alih dan kita punya usaha untuk, karena ini perintah dari beliau, nah kita bisa berlaku lembut, tidak yaitu pilih kasih, bagus. Maka ada orang keras kepalanya, keras suaranya, ada juga yang lembut. Maka kita juga perlu membanding kedua-duanya. Jangan sampai kedua-duanya ini menjadi masalah untuk kita. Perlu kita kumpulkan, atau perlu kita ajak pula kepada orang tua yang punya ilmu, datangkan orang punya ilmu. Itu lebih utama, karena ya wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua orang sedang bergini, maka damaikan. Yang mendamaikan harus punya ilmu. Datangkan orang punya ilmu yang tidak tahu masalah dengan si dia. Nah, ini kita datangkan, dan jangan mengatakan ini istri saya ini enggak, ini kalau ada dua, Ustaz, ada orang bertengkar wanita sama wanita, tapi kita enggak perlu menyebut ini istri satu istri dua. Maka bagaimana cara penyelesaian itu lebih utama kita mencarikan dengan cara yang umum, supaya kita nanti tidak pilih kasih dalam jawaban. Itu lebih bagus. Fulan ma balu fulan. Kenapa fulan itu begitu? Beliau mengatakan ma balu fulan. Kenapa fulan itu? Maka beliau tidak menyebut nama. Terutama kalau kita dalam urusan rumah tangga wanita dengan wanita, maka perlu diajak untuk akad supaya tidak sampai ini kedengaran dari orang lain. Karena wanita kalau tidak cocok itu dia menyebut yang tidak disukai, sedangkan yang dia salah maka mereka tutupi. Tidak ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Wallah. Yang lain satu lagi ya, boleh bertanya. Cabun.
Tapi begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita maklumi, dan keterangan ini bukan kok pilih kasih, bukan, tetapi ini karena ayat yang harus kita sampaikan, karena kita diwajibkan untuk atiullah wa atiur rasul, mentaati hukum Allah dan mentaati hukum Rasulnya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk kajian berikutnya insya Allah bertempat di Masjid Pondok Pesantren Ar-Robitoh Kertokbura. Kami ulangi, kajian selanjutnya insya Allah bertempat di Masjid Ar-Robitoh Kertokbura. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Amir Masjid Baitul